Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmat-nikmat yang tak terhitung nilainya. Dan satu hal yang penting bagi kita untuk sama-sama memunculkan rasa syukur itu dengan cara senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, teladan terbaik di dunia ini. Dan semoga kita umatnya ini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas tentang karakteristik pemikiran Islam. Silakan dibuka halaman 13 ya. Yang membawa buku silakan dibuka bukunya. Halaman 13 karakteristik pemikiran Islam. Saya minta tolong ya satu orang untuk bacakan dari, silakan sebelah kanan saya. Fadhal. Karakteristik pemikiran Islam. Pemikiran Islam memiliki beberapa ciri khas, antara lain bersifat komprehensif, syumuliyah, luas, praktis, amali, dan manusiawi. 1. Komprehensifan pemikiran Islam. Pemikiran Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia seperti politik, sosial kemasyarakatan, perekonomian, kebudayaan, dan akhlak. Islam hadir dengan membawa aturan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan dirinya sendiri, dan dengan orang lain. Aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya tercakup dalam perkara akidah dan ibadah. Sedangkan aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri tercakup dalam hukum-hukum tentang makanan, pakaian, dan akhlak. Selebihnya adalah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, seperti perkara muamalah, hukumat, politik luar negeri, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, sebagai penjelas segala sesuatu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan untuk kalian nikmat-nikmatku. Setelah memahami kedua ayat di atas, seorang muslim tidak boleh menyatakan bahwa ada sebagian perbuatan manusia yang tidak ada status hukumnya dalam Islam. 2. Keluasan pemikiran Islam. Keluasan pemikiran Islam memungkinkan para ulama untuk melakukan istinbat, menggali hukum-hukum syar'i dari nas-nas syariat tentang perkara-perkara baru, apapun jenisnya, baik menyangkut perbuatan maupun benda. Dalil-dalil syariat hadir dalam bentuk gaya bahasa yang mampu mencakup perkara apa saja hingga hari kiamat. Apabila ditanyakan kepada seorang muslim saat ini
apa dalil syariat tentang kebolehan mengendarai roket, pesawat atau kapal selam. Kemudian ia meneliti dalil-dalil syariat untuk mengetahui hukumnya. Niscaya dia akan menemukan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasyahhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an." Dia menentukan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang di bumi semua. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masqun wa khalaqna lahum min mithli ma yarkabun. Suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami mengangkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan, dan kami menciptakan bagi mereka kendaraan seperti bahtera itu. Jika ada yang menanyakan apakah umat Islam boleh memiliki bom atom, maka dia akan menjumpai hukum syarak tentang perkara itu dalam firman Allah. La'aitu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil jahli turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambah untuk berperang. Yang demikian bersiap itu kalian menggetarkan musuh Allah dan musuh kalian. Ya, sampai situ dulu ya. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan, yakni karakteristik pemikiran Islam. Ya, di karakteristik pemikiran Islam. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang ya, pembagiannya, ya, asas-asasnya, asas daripada pemikiran Islam, yakni akal dan juga syariat. Ya, gini kita bahas tentang karakteristik. Karakter itu sifat yang menempel pada sesuatu, gitu ya. Jadi kalau kita bicara karakter, Islam itu memiliki, pemikiran Islam itu memiliki karakteristik. Ya, nanti di sini ada sekitar 4 ya disebutkan. Yang pertama, pemikiran Islam memiliki beberapa ciri khas, antara lain yang pertama adalah syumuliyah, ya, syumul atau komprehensif, atau syumul itu menyeluruh, ya, seluruhan. Kemudian luas, ya, dan juga ya, maksudnya komprehensif itu ya luas tadi, ya. Kemudian praktis, ya, atau sifatnya itu adalah bisa diterapkan, ya. Dan semua pemikiran Islam itu bukan berada pada ranah ontologis, artinya berada di awan-awan, enggak, ya. Tapi dia bisa membumi, bisa diaplikasikan, ya. Syariat Islam semua bisa, ya. Apa saja, ya? Coba lihat dalam aspek ibadah, sholat, zakat, puasa, itu semua bisa dilakukan nggak? Syariat-syariat yang diperintahkan oleh Islam itu bisa dilaksanakan semua nggak? Bisa kan? Gitu. Sholat, zakat, puasa yang katakanlah berapa jam dalam satu hari itu, ya, itu bisa diamalkan. Ya, zakat, haji dan lain sebagainya. Ya. Nah, belum lagi misalnya syariat-syariat tentang muamalat dan lain sebagainya. Itu praktis, ya, sifatnya amali. Nah, mari kita bahas yang pertama, yakni kekomprehensifan pemikiran Islam, ya, kesyumuliahan, ya, kepemikiran Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia seperti politik, sosial, kemasyarakatan, perekonomian, waalaikumsalam, kebudayaan, ya, akhlak dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam aspek politik, ya, ini Islam juga mengatur, gitu. Sementara di saat yang sama, ya, orang beranggapan bahwa dalam aspek politik itu kita tidak perlu pakai aturan agama, ya. Padahal kan nggak seperti itu, gitu. Orang sekarang itu gini, ya, ketika bicara soal politik, ya udah nggak usah ikut-ikutin agama di sini, gitu. Nah, inilah yang disebut dengan sekuler, ya, fasluddin anil hayah, memisahkan kehidupan dari agama, ya, memisahkan agama dari kehidupan. Ya. Padahal pemikiran Islam itu juga mencakup tentang pemikiran politik, gitu. Nah, sementara di saat yang sama kita saat ini ketika kita bicara soal politik, yang menjadi rujukan utama itu adalah pemikirannya Machiavelli, ya, seorang pemikir, ya, Barat
yang pemikirannya itu udah nggak karu-karuan gitu ya. Makanya ada istilahnya itu politik machiavellis gitu. Itu sudah semacam istilah yang konotasinya itu negatif. Seolah-olah ingin mengatakan bahwa politik yang menghalalkan segala cara. Padahal politik di dalam Islam tidak seperti itu ya. Nah, begitu juga dalam sosial kemasyarakatan ya. Ini aturan Islam, pemikiran-pemikiran Islam juga berada pada dimensi tersebut. Begitu juga dalam perekonomian ya. Pemikiran Islam juga mencakup permasalahan perekonomian. Ini sangat gamblang ketika nanti kita mengkaji kitab Nizamul Iqtisadi ya, Nizamul Iqtisadi fil Islam. Jadi dalam kitab tersebut digambarkan tentang bagaimana penulis kitab itu meruntuhkan seluruh bangunan aspek daripada sistem kapitalis. Kemudian di saat yang sama tidak hanya meruntuhkan hujahnya, tapi kemudian beliau membangun bagaimana sistem ekonomi Islam itu seharusnya berdiri itu seperti apa. Itu luar biasa kitab itu ya. Nah, kemudian dalam aspek budaya. Nah, ini juga terkadang kalau kita bicara tentang Islam ya, seolah-olah tidak ada ruang untuk budaya gitu. Nah, padahal budaya itu ya di dalam Islam itu juga ada gitu. Ya. Seni di dalam Islam juga ada, cuman kan tidak keluar dari batasan-batasan gitu. Nah, Islam datang itu kemudian memberikan batasan ya terhadap terkait dengan budaya. Nah, sementara di saat yang sama saat ini dalam hukum positif kita itu terjadi tumpang tindih antara adat gitu ya, yang notabene ini adalah budaya ya, ini seolah-olah disandingkan dengan apa yang disebut dengan hukum agama gitu. Bahkan kedudukannya itu lebih tinggi bahkan daripada hukum agama gitu. Padahal dalam Islam, pemikiran Islam itu juga masuk ke dalam ranah budaya gitu loh. Ya, dalam ranah budaya. Termasuk juga dengan akhlak dan lain sebagainya. Islam hadir dan membawa aturan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan dirinya sendiri, dan dengan orang lain. Jadi aspek ini yang sering kita bahas di event-event GTM kita ya. 3 aspek itu, hubungan manusia dengan dirinya, ya, aspek makanan, ya, minuman, ya, dan seterusnya. Hubungan manusia dengan Allah, ya, aspek ibadah, ya. Kemudian akidah, dan juga hubungan manusia dengan sesamanya. Nah, sedangkan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri tercakup dalam hukum tentang makanan, pakaian, akhlak. Selebihnya adalah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain, seperti perkara muamalah dan dengan diri kita sendiri. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam An-Nahl 89. Juga firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan untuk kalian nikmatku. Al-Maidah ayat 3. Nah, setelah memahami kedua ayat di atas, seorang muslim tidak boleh menyatakan bahwa ada sebagian perbuatan manusia yang tidak ada status hukumnya di dalam Islam. Ya. Nah, inilah yang kemudian ya menegasikan ya atau menafikan adanya anggapan bahwa ada perbuatan ya manusia yang tidak ada hukumnya di dalam Islam. Ya. Kemarin kita sudah bahas kalau berkaitan dengan ada 2 hal ya cakupan daripada pemikiran Islam. Yang pertama adalah fakta itu ada 2, yakni benda dan perbuatan, ya kan? Nah, ketika kita mengklasifikasikan seperti itu mudah, gitu. Kalau dia itu adalah benda, kita di situ kemarin disebutkan ada berarti halal dan haram. Tapi kalau dia perbuatan, hukumnya 5, ya. Apa? Wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram. Ya, itu kalau perbuatan, makanya kaidahnya yang digunakan al-aslu fil af'al at-taqayyud ya, bi hukmi syar'i. Nah, inilah saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kekomprehensifan ya, kesempurnaan ya daripada pemikiran Islam. Yang pertama, kemudian yang kedua ya, dari karakteristik dari pemikiran Islam. Keluasan pemikiran Islam
Ya, yang kedua, yakni keluasan pemikiran Islam. Keluasan pemikiran Islam memungkinkan para ulama untuk melakukan istimbat atau menggali hukum-hukum syar'i dari nas-nas syariat tentang perkara-perkara baru apapun jenisnya, baik perbuatan maupun benda. Ini maksudnya begini. Jadi ada yang menganggap ya, ketika saudara-saudara kita sama muslim ya, ada yang kemudian menyeru ya sebuah surat, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan seterusnya. Ada yang mengatakan nggak bisa kamu seperti itu, gitu. Ada yang mengatakan nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya karena kita ya sebagai manusia awam, ya kita anggap saja kita awam, itu nggak bisa langsung mengakses kepada Quran dan Sunnah secara langsung. Kenapa? Karena faktanya memang kita nggak punya tools untuk itu, gitu. Kita nggak ngerti bahasa Arab, ya kan? Kita tidak tahu ilmu fikih, begitu juga usul fikih, ya. Nah sehingga ada yang dengan nada yang kurang suka atau nada nyinyir istilahnya, itu bahwa nggak bisa seperti itu. Itu harus mengikuti pemahaman para ulama yang memahami ya, Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah, cuman terkadang pernyataan tersebut sebenarnya bermakna ganda, gitu. Sebenarnya ingin ya, kalau maksudnya bermakna ganda, maksudnya begini, ini seolah-olah ingin menggembosi slogan tersebut. Slogan tersebut benar, tidak salah, gitu loh. Bahwa slogan ayo kita kembali Quran dan Sunnah dan seterusnya itu benar, gitu loh. Nah tinggal nanti ya untuk memahami Quran dan Sunnah kita harus merujuk pemahaman para ulama, gitu loh. Ya. Melalui apa? Ya kitab-kitab mereka, ya tulisan-tulisan mereka. Ya. Nah itu yang dimaksud, gitu. Nah terkadang orang yang nyinyir terhadap ungkapan tersebut biasanya memang sebenarnya yang mereka tolak itu memang Al-Quran Sunnahnya, gitu loh. Karena seolah-olah dia itu ya memiliki anggapan bahwa kalau kembali ke Quran Sunnah ya itu nanti ekstrim lah, ya, jadi garis keras lah dan seterusnya. Ya radikal gitu ya. Nah anggapannya seperti itu. Nah padahal ya di sini saya ingin gambarkan kepada antum sekalian keluasan pemikiran Islam, ya. Jadi keluasan dari pemikiran Islam memungkinkan para ulama, ya ini sekali lagi para ulama ya, bukan kelasnya kita ini ya, untuk melakukan istimbat, menggali hukum ya, hukum-hukum syar'i dari nas-nas syariat tentang perkara-perkara baru apapun jenisnya. Apa kira-kira permasalahan terbaru yang ada sekarang yang belum ada di zaman Nabi? Fakta atau fenomena terbaru saat ini yang di zaman yang belum pernah ada sebelumnya. Ya itu sudah sangat inilah ya, sudah sangat ya barulah, nggak terlalu baru lah, sudah biasa gitu ya. Apa yang paling baru, yang paling terbaru lah apa ya? Ya mungkin biasanya itu kejadian medis ya. Contoh kayak misalnya ya nggak baru-baru amat juga sih sebenarnya, kayak misalnya bayi tabung gitu ya. Terus apa lagi? Misalnya cloning, ya mengcloning manusia misalnya, entah itu fakta atau masih berupa tesis atau uji coba ya nggak tahu ya. Nah itu harusnya ada. Contoh lagi misalnya hukum tentang autopsi, ya itu bisa digali gitu loh. Donor organ. Ya donor organ itu ada dan ada pembahasannya itu. Ya, jadi kalau dia masih hidup boleh ya, tapi kalau orangnya sudah meninggal kemudian didonorkan itu tidak boleh. Itu nanti pembahasannya panjang itu ya. Kalau donor organ itu, justru kalau masih hidup boleh gitu. Kalau orang yang sudah meninggal nggak boleh gitu. Serius? Hidup terus dia berwasiat. Sama, nggak boleh. Nah nanti runutannya itu kepada konsep kepemilikan gitu, yang kita bahas di IBM gitu. Nanti seperti itu. Termasuk autopsi. Autopsi tergantung objeknya. Kalau dia muslim nggak boleh, ya nggak boleh. Ya, itu nanti ada pembahasannya panjang. Makanya ini semua bisa digali dalam Al-Quran, gitu loh. Ya, itu bisa digali dalam Al-Quran. Gitu. Maupun nas-nas syariah, maksudnya Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang menggali? Ulama, ya. Ulama yang memiliki kapasitas untuk itu, gitu. Nah, kemudian
apabila ditanyakan kepada seorang muslim saat ini, apa dalil syariat tentang kebolehan mengendari roket misalnya? Ya, sekarang kan sudah ada, ya, NASA pergi ke bulan dan seterusnya, ya. Meskipun bagi sebagian orang yang menganut flat earth gitu, ya, itu katanya bumi datar, ya, itu cuma tipuan NASA katanya gitu ya. Nah, kemudian manusia naik kapal selam, ya, kemudian ini bisa diteliti, ya, di dalam dalil-dalil syariat yang untuk mengetahui hukumnya. Niscaya dia akan menemukan ini, ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'a." Dia menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semua, ya. Ini kalau digali panjang sekali, ya. Ini contoh saja yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Husain Abdullah ini, ya. Kemudian wa ayatal lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Suatu tanda atau kebesaran Allah, ya, yang besar bagi mereka adalah bahwa kami mengangkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan, dan kami menciptakan bagi mereka kendaraan seperti bahtera itu, ya. Jadi ini punya satu kesamaan gitu, ya. Ketika ditarik dari situ, ya, nah, ini menunjukkan kebolehannya. Ya, nanti para ulama kemudian merumuskan, ya, mengistimbat istilahnya, ya, dari dalil ini kemudian dituangkan dalam sebuah hukum. Nah, itu seperti itu, ya. Nah, ini dalam surat Yasin 41-42. Jika ada yang menanyakan apakah umat Islam boleh memiliki bom atom, ya, nah, ini bom atau senjata pemusnah massal, ya, World Massive WMD, ya, WMD, senjata pemusnah massal, ya. Maka dia akan menjumpai hukum syarak tentang perkara itu dalam firman Allah, wa a'idtu lahum mastata'tum min quwwati wa mir ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Nah, ini dalam surah Al-Anfal ayat 60, ya. Siapkanlah untuk menghadapi mereka, ya, orang-orang siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kalian menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian. Ini Al-Anfal ayat 60 ini sempat viral tahun 2007 kalau nggak 2008, ya. Yang film Fitnah itu, pernah dengar, ya? Geert Wilders itu, orang parlemen Belanda itu. Pernah dengar, ya? Kan yang dibacakan itu kan ayat ini, ya. Seolah-olah dengan ayat ini, ya, surat Al-Anfal 60 ini menjadi legitimasi bagi umat Islam untuk melakukan persiapan untuk berperang dan lain sebagainya, ya. Dari sisi makna ini kan seolah-olah seperti itu. Padahal memang persiapan ini tidak lain adalah untuk melakukan persiapan preventif yang secara logis memang dibutuhkan, gitu loh, ya. Makanya kan dakwah itu memang ada 3 tawaran, ya. Yang pertama, Anda masuk Islam, ya. Kalau nggak mau, ya udah, nggak usah masuk Islam, nggak apa-apa. Tapi yang kedua, bayar jizyah. Atau yang ketiga kemudian diperangi, ya. Nah, ini nanti menjadi standar SOP gitu, ya. Ketika daulah Islam itu melakukan futuhat, ya, kepada negara-negara yang lain. Dan ini sifatnya ini memang menjadikan superioritas gitu, ya, bagi keagungan kaum muslimin, ya. Nah, maka dalam ayat ini, ya, ini menjadi landasan bahwa boleh, ya, untuk memiliki untuk berjaga-jaga. Karena kalau muslimin tidak punya itu, apa yang terjadi seperti sekarang? Muslimin nggak punya seperti itu, apa yang terjadi? Ya, kita jadi bulan-bulanan. Ya, jadi bulan-bulanan. Tapi coba ketika muslimin memiliki kekuatan itu, kalau kita tarik kepada sejarah, ya, 1000 tahun yang lalu, ya, atau nggak jauh-jauh lah, ya, ini yang lagi rame ini dikembalikannya Hagia Sophia sebagai masjid, ya, difungsikan kembali, ya. Kita balik ke zamannya Muhammad Al-Fatih, ya, kita tahu sejarahnya seperti apa. Muhammad Al-Fatih itu termasuk salah satu pemimpin, ya, meskipun pada saat itu beliau bukan khalifah, ya, beliau termasuk keamiran karena kekhilafahan masih berada di Mesir waktu itu.
tapi dia memiliki senjata pemusnah massal, gitu. Meriam yang besar sekali itu. Nah, itu pada saat itu ya, itu seperti posisinya seperti bom atomis sekarang, gitu. Tapi apa yang dilakukan? Apa efek daripada ketika muslimin memiliki itu? Apakah terjadi kerusakan? Enggak. Ya, iya enggak? Di mana terjadi kerusakan? Tidak ada. Ya. Yang terjadi justru ketika kemudian menaklukkan Konstantinopel, ya, disitulah terjadi kemakmuran, ya, keadilan, ya. Di situ terjadi banyak sekali keberkahan yang turun dari langit. Ya, inilah bukti bahwa ketika muslimin memiliki kekuatan, power, ya, yang kuat, ya, maka mereka tidak akan bisa mudah untuk dianiaya di berbagai wilayah dan lain sebagainya. Karena mereka memiliki perisai, memiliki pelindung. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, al-imamu junnah. Ya. Imam, pemimpin, ya, khalifah itu adalah junnah, tameng, gitu ya. Tameng itu apa? Ya, ketika kita berperang itu kalau yang pertama ada pedang, ada tameng. Ya, kalau kita nggak nyerang kemudian bertahan, kan gitu. Nah, imam itu junnah, gitu, tameng. Sekarang tamengnya nggak ada. Nah, tamengnya apa? Pedangnya nggak ada, tamengnya nggak ada. Ya udah, kita istilah Jawa itu lek-lekan, ya sudah. Jadi udah, iya bonek, gitu ya. Nah, ini yang terjadi, gitu loh, ya. Sampai sekarang kita belum tahu kabar terakhir tentang muslimin di Rohingya, ya. Sampai sekarang kita masih belum tahu kondisi terbaru di Suriah seperti apa, di Irak seperti apa. Nah, ini yang terjadi, ya. Nah, karena muslimin tidak punya tameng, ya, tidak punya tameng. Nah, berbeda ketika muslimin memiliki tameng. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi dari ayat ini, ya, bisa disimpulkan bahwa keluasan pemikiran Islam itu bisa mencakup dalam berbagai macam aspek. Nah, nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut bagaimana keluasan pemikiran Islam itu. Kemudian pemikiran Islam, ya, itu bersifat praktis atau amali. Ya, ini tadi sudah saya sebutkan. Yakni pemikiran Islam itu dia sifatnya praktis. Jadi nggak mungkin ada syariat yang tidak bisa tidak diterapkan. Tidak mungkin ada syariat yang kadaluarsa. Tidak mungkin ada syariat yang kemudian syariat itu nggak cocok untuk suatu zaman. Nggak mungkin. Percaya nggak? Ada di sini yang masih nggak percaya atau masih kurang yakin bahwa ada syariat yang nggak bisa diterapkan? Nggak ada. Kalau misalnya potong tangan, menurut antum, itu syariat loh, jangan salah. Itu tercantum dalam Al-Quran. Jadi, wasariku laki pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan keduanya. Quran yang ngomong itu, Pak. Oh, ini kitab sadis ini berarti. Ya, gitu. Kalau kita masih belum memiliki pemahaman yang tepat soal ini sadis gitu loh. Serius. Ini harus di tip X tuh Quran itu. Ayat itu harus di tip X gitu kan gitu. Padahal kan coba. Nah, cuman kadang ketika kita membaca soal itu, kita baca sekilas. Seolah-olah kalau ada orang mencuri potong, mencuri potong gitu. Kan begitu. Iya toh? Padahal tidak seperti itu. Nanti hadis yang menjelaskan bagaimana mekanismenya, bagaimana syarat-syaratnya. Ya, dalam Nidhamul Uqubat itu disebutkan ada 13 syarat. Ya, seorang itu baru bisa dipotong tangannya ketika mencuri, itu 13 stepnya ya. Jadi ketika 13 syaratnya itu terpenuhi, maka baru dieksekusi. Itu pun yang mengeksekusi bukan organisasi, tapi harus negara. Nggak bisa organisasi yang mengeksekusi itu, nggak bisa. Ya. Nah, artinya apa? Untuk menerapkan pemikiran Islam ini perlu negara, gitu loh. Ya. Nah, dalilnya apa? Bahwa pemikiran Islam itu adalah sifatnya praktis atau amali. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Al-Baqarah 286 ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya.
Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Nah, artinya apa? Syariat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, ya, di dalam aturan, di dalam syariat, baik mau Quran maupun hadis, ya, itu tidak mungkin, ya, melebihi kemampuan manusia. Artinya apa? Manusia pasti mampu untuk mengamalkan itu, gitu loh. Pasti mampu. Nggak mungkin nggak mampu. Ya. Nah, pada sebagian besar ayat-ayat Al-Quran, Allah telah mengaitkan amal dengan iman, seperti firman Allah SWT. Wal asri, innal insana lafi khusr, illalladzina amanu wa amilus salihat. Coba lihat. Demi masa, sungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian dalam surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati layastakhlifannahum fil ard. Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang mengerjakan amal soleh bahwa sungguh Dia akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. An-Nur ayat 55. Ya. Pemikiran Islam pernah diterapkan di tengah-tengah manusia selama 13 abad dalam naungan negara besar di dunia, yakni negara khilafah Islam. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dalam kitab ini, bahwa pemikiran Islam itu adalah pemikiran yang sifatnya praktis, amali, gitu ya. Nggak mungkin dia nggak bisa diterapkan. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, karakteristik dari pemikiran Islam, ya, yakni pemikiran Islam bersifat manusiawi, ya. Jadi memang syariat ini, Pak, ya, diturunkan untuk manusia, bukan diturunkan untuk hewan. Ya. Untuk siapa? Manusia. Bukan untuk muslimin saja, tapi untuk seluruh manusia. Coba lihat, ya. Islam menyeluruh manusia dalam kapasitasnya sebagai manusia, tanpa melihat lagi ras atau warna kulitnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum." Ya. Hai para manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian. Maksudnya adalah kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 21. Allah juga berfirman, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakanlah, hai manusia, sungguhnya aku Muhammad adalah utusan Allah untuk kalian semua. Al-A'raf ayat 7. Ya. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Hujurat, Allah berfirman, "Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Sungguh kami telah menjadikan di antara kalian terdiri laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kalian saling mengenal. Rasul SAW juga bersabda, "Bu'istu ilal ahmari wal aswad." Aku diutus untuk orang yang berkulit merah maupun berkulit hitam. Ya. Nah, ini artinya apa, Bapak sekalian? Bahwa pemikiran Islam itu sifatnya adalah manusiawi, memang diturunkan untuk manusia, ya. Maka selama kita ini masih manusia, berarti masih terkena, ya, masih apa? Menjadi objek daripada pemikiran Islam. Nah, orang-orang selain Arab pun telah lama, ya, telah beriman pada agama ini, seperti Persia, Romawi, India, ya, dan sebagainya. Nah, ini terbukti, ya. Orang Persia, ya, di zamannya Umar bin Khattab itu sudah masuk Islam, ya. Kekaisaran Persia yang 2000 tahun sebelumnya eksis, ya. Bahkan, ya, perseteruan antara Roma dan Persia ini sudah menjadi sejarah yang abadi, ya, sejarah yang tidak dilupakan oleh manusia, ya. Ternyata runtuh di tangan, ya, di zamannya Umar bin Khattab. Runtuh oleh peradaban yang baru 30 tahun berdiri. Nggak sampai 30 tahun. Ya. Nabi mulai dari dakwah di Mekah berarti 23 tahun. Ya, Abu Bakar 2 tahun, sisanya Umar. Ya udah 30 tahunan lah. Ya. Peradaban yang begitu besar, megah, betul-betul super power, ya, bisa takluk oleh peradaban baru yang baru muncul selama beberapa tahun. Ya, ini pertanyaannya, ini pemikiran macam apa, kan gitu? Ya, pemikiran macam apa ini? Gitu. Begitu juga India, ya. Di India yang masih tersisa itu Taj Mahal, ya, yang sekarang jadi
tempat museum ya, museum dan sebagainya. Dulu juga ada kerajaan Mughal di India. Kemudian juga di berbagai wilayah lainnya. Demikianlah Islam telah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari keterpurukan menuju kebangkitan. Ya. Kalau kita baca sejarahnya tentang masuknya beberapa negara wilayah yang Uzbekistan, ya, Kirgistan dan lain sebagainya, itu lebih menarik lagi tuh ya. Kisahnya sangat heroik gitu ya. Itu kita nggak akan selesai, nggak akan habis untuk membicarakan sejarahnya itu. Ya. Nah ini ya, jadi saya indikan lagi bahwa yang pertama ya, karakteristik dari pemikiran Islam itu yang pertama komprehensif. Ya, pemikiran Islam itu komprehensif, menyeluruh. Ya. Saya ingin memberikan gambaran tuh begini. Ketika kita ngajari anak kita, ya, kalau makan, nak makan tangan kanan, itu ajarannya siapa? Ajaran Islam kan? Contoh yang mencontohkan siapa? Rasul kan? Kalau masuk WC kaki kanan apa kaki kiri? Ada doanya nggak? Siapa yang ngajarin? Nah sekarang kan begini, kita mau masuk WC, gitu ya? Mau masuk WC itu ternyata ada aturannya. Mau masuk parlemen, kira-kira ada aturannya nggak? Harusnya. Mau naik menjadi bupati, wakil bupati atau wali kota atau apa, ada aturannya nggak? Seharusnya ada kan? Lu mau masuk WC aja ada aturannya kok. Masa sesuatu yang lebih besar dari sekedar masuk WC, kok nggak ada aturannya, kan lucu. Ya. Kalau nggak tahu aturannya ngomong gitu loh, ya. Bener nggak? Kadang orang nggak ada aturannya. Ini yang kadang nggak masuk di logika kita, gitu ya. Sedangkan sesuatu yang sangat remeh sekali itu diatur dalam Islam. Ya. Nah ini, itu pertama komprehensifan pemikiran Islam. Yang kedua, keluasan pemikiran Islam. Dan yang ketiga, pemikiran Islam bersifat praktis atau amali. Ya. Dan keempat, pemikiran Islam bersifat manusiawi. Ya. Dia memang diturunkan untuk manusia, sebagaimana banyak sekali firman Allah Subhanahu Wa Taala. Memang pemikiran Islam ini untuk manusia. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari sini sebelum kita lanjut, silahkan. Barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Ini sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, ya, yakni keunggulan Islam dibanding dengan berbagai pemikiran sebelumnya. Ya. Kalau tadi dari sisi karakteristik, ya, dan ini nanti kita bahas tentang keunggulan. Ya. Saya persilakan, mungkin ada yang mau didiskusikan. Ya, monggo. Terkait bahwa Islam itu diturunkan untuk manusia. Sedangkan di bumi ini ada negara atau pulau yang benar-benar bahwa Islam tidak tersampaikan di situ. Itu bagaimana dengan nasib mereka nanti? Ya. Dia kayak contoh di berbagai kutub utara, Ya. itu kan belum terjamah begitu. Bahkan dia nggak ngerti kalau ada Islam gitu. Itu seperti apa? Contoh di Papua Nugini saja itu kan populasinya hanya 0,01%. Masjid tidak ada sama sekali. Nah itu seperti apa? Tapi kalau Papua Nugini kan masih ada TV apa semuanya. Tapi orang yang di kutub utara, contohnya kutub utara, atau banyaklah negara-negara yang kita tidak ketahui. Bahkan dia nggak ngerti loh, ada Islam. Nah itu bagaimana nasib mereka gitu? Baik. Saya nggak langsung jawab nasib mereka nanti di neraka atau di surga, nggak begitu, gitu ya. Maksudnya sekedar gambaran lah. Baik. Jadi itulah yang disebut dengan hidayah, ya, hidayah taufik itu sampai hari ini. Nah, dengan kondisi masyarakat yang memang masih terisolasi, ada itu suku di bawah pulau di sekitar itu masih administrasinya masuk ke India. Itu yang saya lupa itu namanya tuh. Itu memang terpencil sekali itu. Dan secara hukum internasional mereka memang tidak diperkenankan untuk berasimilasi dengan masyarakat luar. Karena ketahanan mereka terhadap daya tahan mereka dengan kita, ya, yang sudah
Itu udah ada imunisasi dan sebagainya, itu lain gitu. Itu bisa mengakibatkan mereka punah gitu. Karena untuk alasan itu. Ya memang mereka disendirikan memang. Itu ada, saya lupa di apa namanya? Nah, bagaimana dengan mereka seperti itu? Maka sebenarnya gini, tugas daripada kaum muslimin sebenarnya ketika mereka sudah syahadat masuk Islam, ya memang tugasnya adalah berdakwah gitu sebenarnya. Tugas utamanya gitu ya. Ya sama seperti sahabat itu, ya. Sahabat itu ketika masuk Islam ya langsung berdakwah gitu loh. Nah, sementara yang kita pahami sekarang kan enggak. Dakwah itu enggak wajib gitu loh. Dakwah urusannya ustadz, urusannya kiai, urusannya ulama, urusannya mereka. Kita nggak punya kewajiban dakwah. Coba lihat sahabat mana yang setelah masuk Islam nggak berdakwah. Jangankan dakwah apa, jihad berangkat mereka, gitu loh. Ya. Jihad berangkat. Ya. Kita ini, ya. Pengajian susah. Seminggu sekali aja susah. Di sini dapat makanan, masya Allah, buah-buahan, ya, ada kacang, ada jagung, gitu. Luar biasa. Ya itu pun susah, gitu loh. ya seperti itu. Ya. Nah kembali lagi kita tanya bagaimana nasib mereka, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau nasib mereka nanti itu tentu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemudian yang menjadi titik berat adalah ini sebenarnya tugas dan peran strategis dari negara, gitu ya. Jadi ketika secara individu pun kita bisa melakukan itu, cuman akan lebih efektif ketika negara itu berperan, gitu. Ketika sebuah negara misalnya memiliki kekuatan dan memiliki kesadaran bahwa negara itu wajib untuk mengamalkan atau mendakwahkan Islam, membuka wilayah-wilayah yang terisolir tadi itu, ya. Nah itu maka itu akan lebih efektif, gitu. Karena sumber dayanya ada, ya. Sumber daya manusianya ada, SDA-nya ada, semuanya komplit, gitu. Sementara kalau kita secara individu begini, ya bagaimana kita lakukan semaksimal yang kita lakukan, ya. Kalau tadi kita dekat dengan PNG dan sebagainya itu, ya memang seperti itu kondisinya, gitu. Sementara organisasi-organisasi zending dan lain sebagainya di luar Islam, fundingnya itu nggak main-main, gitu, iya kan? Cari aja itu di Google, ya, fundraising mereka, woi besar sekali pak. Saya pernah ke pedalaman Papua yang dalam sekali. Iya. Di sana ada misionaris yang luar biasa. Nah, itu makanya. Itu ketika mereka nggak terorganisir, gitu lah. Lah muslimin sekarang siapa yang mau mengorganisir, Pak? Ya. Yang mau membiayai orang berdakwah untuk itu siapa, gitu loh. Membiayai rakyatnya untuk makan aja nggak mampu, gitu loh. Nah, ini kan permasalahan, gitu loh. Nah, permasalahan ini apakah kemudian akan mengendap saja di otak kita kemudian menjadi bunga tidur? Ya seharusnya tidak. Ini harus menjadi kerisauan kita, gitu loh. Ya, kerisauan kita. Ya. Nah, maka dari itu ya bagaimana dengan kondisi seperti itu? Ya Allah bishawab. Ya. Apakah mereka nanti akan diterima amalnya atau sebagainya? Allah bishawab. Ya. Nah, tapi yang jelas memang sebenarnya tugas kita ya sebagai muslimin ini yang memiliki kesadaran ya untuk bagaimana ya menghadirkan kondisi seperti itu gitu ya. Ya, kita ingin mewujudkan ya memiliki satu kesatuan ya, sebuah komunitas ya, sebuah ya katakanlah negara yang bisa melakukan itu gitu ya. Kita harus mengupayakan itu gitu. Ya, untuk mengentaskan saudara-saudara kita itu dari mendapatkan hidayah. Gitu. Bayangkan Pak, di zaman modern sekarang gitu ya, kita bisa dilihat di ujung dunia, tapi masih ada orang yang masih belum mengenal Islam. Itu kan luar biasa. Ya. Nah ini menjadi keresahan kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang lain? Baik, kita lanjut ya. Sedikit lagi. Keunggulan Islam dibanding berbagai pemikiran sebelumnya, ya. Ini nanti. Jadi ini dari sisi pemikiran. Keunggulan pemikiran Islam itu memiliki keunggulan yang
sangat berbeda ya dengan ajaran-ajaran samawi sebelumnya dan pemikiran-pemikiran manusia setelahnya ya, setelah ajaran samawi itu. Nah, karena nanti kita akan menemukan ajaran yang namanya kapitalis. Dan ini memang diterapkan oleh negara gitu loh. Kita bicara kapitalis memang ini ideologi ini diterapkan gitu. Siapa? Ya kampionnya kapitalis, ya Amerika, ya Barat, Eropa dan sebagainya itu. Nah, nanti ada juga komunis, tapi sudah runtuh. Siapa? Uni Soviet, ya, yang sekarang menjadi terpecah, ya, jadi Rusia dan seterusnya. Nah, keunggulan Islam dibanding agama samawi sebelumnya dan juga pemikiran buatan manusia. Yang pertama, agama-agama sebelumnya ditujukan kepada kelompok manusia tertentu dan zaman tertentu, gitu. Ya, ajaran agamawi samawi dulu itu syariatnya itu diberikan kepada suku tertentu, ya, dan juga pada waktu yang tertentu atau zaman tertentu. Sedangkan Islam ditujukan kepada seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Para rasul terdahulu sebelum Nabi SAW diutus khusus untuk kaum mereka, ya, khusus untuk kaum mereka. Setelah itu para pengikutnya mengabaikan risalah rasulnya dan mengubah pemikiran, ya, mengubah pemikirannya dan pemikirannya setelah rasulnya wafat. Nah, ini yang terjadi, ya. Sedangkan Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Beliau adalah penutup para nabi. Nah, yang terjadi pada zaman itu, jadi kalau kita runut, ya, silsilahnya nabi itu kan sebenarnya yang paling banyak itu dari keturunan Nabi Ibrahim, ya. Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Keturunan Ismail itu nanti cuma 4 yang jadi nabi, ya, termasuk Nabi Muhammad dan Nabi Soleh. Saya lupa yang keduanya itu, ya. Sisanya itu Bani Israel, ya. Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Nah, putra daripada Ishak, ya. Nah, ini nanti yang disebut dengan Nabi siapa? Yakub. Ya, Yakub inilah yang disebut dengan Israel. Ya, nah, Yakub itu nama daripada Israel itu nama daripada Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub itu punya 11 anak, gitu. Nanti nabi-nabi setelah itu semua bangsa Yahudi kecuali 4 tadi yang saya sebutkan. Keturunan dari Nabi Ismail. Nah, ini ya nabi-nabi seperti misalnya Nabi Musa, ya, Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf ini juga termasuk, ya, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi siapa di bawahnya lagi nih, Nabi, termasuk Nabi Isa, Zakaria, Yahya, ya, itu semuanya adalah Bani Israel, ya, keturunan dari Nabi Yakub, gitu. Nah, yang terjadi pada saat itu, ya, karena memang disebutkan, antum kalau baca Quran, ya, kisah Nabi Musa itu ternyata memang kisah paling banyak dituturkan di dalam Al-Quran, diulang-ulang. Al-Baqarah ada, Al-Qasas ada, di Al-Maidah ada, ya. Di ayat surat-surat yang panjang itu rata-rata kisahnya Nabi Musa dengan kaum Bani Israel itu rata-rata disebutkan, gitu. Dan memang Bani Israel terkenal dengan kebebalan mereka, gitu, ya, orang-orang Bani Israel itu, ya. Nah, kebanyakan mereka setelah ditinggal wafat nabinya, ya, mereka mengubah ayat-ayat nabinya, itu. Nah, kemudian yang kedua, ya, risalah-risalah Rasul terdahulu hanya memecahkan beberapa bagian tertentu dari persoalan kehidupan manusia, seperti akidah, ibadah, hubungan laki-laki dan wanita, atau persoalan makanan. Sedangkan syariat Islam hadir untuk memecahkan seluruh aspek kehidupan manusia, ya. Nah, ini bedanya. Dan mengatur seluruh interaksi manusia, baik interaksi manusia dengan Tuhan, hubungan dia dengan diri sendiri, dan interaksi dengan orang lain. Hanya syariat Islam, Pak, yang sempurna, ya. Nah, artinya apa? Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, syariat itu memang belum bersempurna, gitu. Nabi-nabi itu masih diutus terus, buktinya, gitu kan. Nah, nanti datanglah khatamun nabi, ya, penutup para nabi, ya. Setelah itu baru syariatnya itulah yang jadi syariat sempurna. Bukti bahwa syariatnya sempurna ini bisa, ya, dijadikan acuan selama lebih 1000 tahun. 1300 tahun, Pak. Ya. 1300
ajarannya itu tetap lestari hingga sekarang. Ya meskipun sekarang sebagian besar udah nggak diterapkan. Tapi pemikirannya itu masih ada dalam setiap benak-benak kaum muslimin. Gitu. Pemikirannya masih mengendap di benak-benak antum sekalian. Ya. Meskipun tidak semuanya itu saat ini diterapkan. Ya. Nah, maka dari itu ya, teman-teman sekalian, bedanya risalah Nabi SAW itu sempurna ya, untuk memecahkan semua aspek kehidupan. Sementara syariat terdahulu itu tidak. Ya. Kemudian yang ketiga, mukjizat para rasul terdahulu bersifat temporal. Maksudnya bersifat tidak permanen sampai akhir zaman. Enggak. Contoh, kayak tongkatnya Nabi Musa yang bisa membelah lautan. Kapan dia berhenti? Ketika lautan itu menyelamatkan Nabi Musa, iya kan? Benar nggak? Bagaimana yang terjadi ketika kemudian Nabi Musa melemparkan tongkat, kemudian tongkat itu benar-benar berubah menjadi ular. Tidak seperti tukang-tukang sihir. Tukang sihir itu tali-talinya itu nggak bisa jadi ular, tapi seolah-olah ditampakkan. Ya, itu kalau antum bahas tafsirnya itu ternyata bukan tali menjadi ini enggak, tapi seolah-olah kayak sulap gitu loh. Ya, tapi kalau Nabi Musa ini tongkatnya bener jadi ular gitu ya. Dari tongkat asli nggak ada trik, nggak ada sulap asli gitu. Kemudian memakan tali-tali itu, gitu kan? Nah, jadi mukjizat yang Nabi terdahulu ya itu temporal, berhenti dan lenyap bersamaan dengan wafatnya Rasul tersebut. Nah ini tapi bukan berarti mengecilkan mukjizat itu, bukan. Akan tapi ini ingin menyampaikan bahwa kelebihan mukjizatnya Nabi SAW dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat sebelumnya. Kemudian kemampuan Nabi Isa menghidupkan orang mati yang dimiliki Nabi Isa. Mukjizat Nabi Sulaiman, kemampuan untuk menundukkan burung, jin, dan angin, serta mukjizat unta betinanya Nabi Soleh. Sedangkan mukjizat Nabi Muhammad SAW bersifat kekal dan sampai hari kiamat. Ya, mukjizat sampai hari kiamat. Ya, mukjizat itu berupa Al-Quran Karim yang menantang manusia untuk membuat yang serupa dengannya. Inilah satu-satunya kitab yang dijadikan oleh Allah SWT untuk dipelihara dan dijaga. Seperti dalam firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang menjaganya. Nah, kemudian timbul pertanyaan. Pertanyaan begini, ini juga dulu dari pertanyaan saya. Masa iya sih cuma tulisan begitu menjadi mukjizat gitu ya? Benar nggak? Ada yang bertanya nggak? Iya. Siapa yang bertanya angkat tangan? Ini serius ini. Hah? Benar? Masa sih cuma tulisan kayak gitu ya? Kok bisa dikatakan mukjizat? Sisi mukjizatnya itu di mana gitu kan? Pertanyaannya kan begitu. Nah ini ya. Jadi begini Bapak sekalian. Al-Quran itu mukjizat ya bagi orang yang berakal. Bagi orang yang nggak berakal berarti bukan mukjizat. Kenapa? Kita nggak tahu isi kandungannya. Loh serius. Antum kalau ngerti Pak, ya nggak usah banyak-banyak lah ya. Antum nggak usah ngerti sampai ngelontok gitu ya, ngerti balaghah lah, ma'ani lah, bayan lah, nggak perlu lah itu. Antum ngerti sedikit kaidah bahasa Arab saja, antum akan ngerti ya, terbuka sedikit di situ ya. Kotak Pandora itu mulai terbuka. Gitu. Antum menikmati kajian tafsirnya ulama, ngikutin ya, ngerti apa yang dia sampaikan, banyak literatur yang antum baca. Itu insya Allah sangat betul-betul nikmat Pak. Serius ya. Quran itu bisa menjelaskan dengan satu kata, tapi penjelasannya itu bisa terbukti secara ilmiah, memuaskan akal ya, menenteramkan hati Pak. Serius. Ketika bahas ya. Jadi makanya gini, pentingnya ngaji itu seperti itu Pak. Ya. Loh serius ini. Jadi ya Allah, kalau kita mau contohkan itu terlalu ini ya, itu perlu kajian khusus gitu. Ya, jadi memang benar-benar sama. Pertanyaan saya dulu waktu masih SMA ya.
itu bertanya-tanya, bertakon-takon gitu. Bertanya-tanya, masa iya sih ya cuma seperti itu gitu. Tapi kalau antum ngerti ya, mengurai dari situ, Masya Allah ya. Ketika sebagai contoh lah ya, saya kasih gambaran. Allah SWT berfirman, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim ya, wa ala Imran 'alal alamin. Itu dalam surat Al-Maidah ya. Innallaha astafa Adam. Allah memilih Nabi Adam. Yang disebut Adamnya saja atau sama keluarganya? Adam. Wa Nuhan. Sama Nuh dan keluarganya enggak? Nuh saja. Kenapa? Ya, karena ini berkat Tuhan. Ya karena istrinya Nabi Nuh juga kan ingkar kan? Ya. Anaknya ingkar kan? Ya. Tapi kalau menyebut Nabi Ibrahim, wa ala Ibrahim, keluarganya Ibrahim, coba ya kan? Keluarganya Ibrahim itu diberkati, ya. Allah SWT sendiri mengatakan bahwa Allah memberikan keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Tapi Ibrahim nggak mau, maunya bukan menolak. Wa min zurriyati, jangan cuma aku ya Allah, tapi keluarga aku juga, gitu. Betul akhirnya, semua keluarganya dia, ya keluarga beliau Nabi Ibrahim, itu nanti 2 cabang itu, Ismail dan Ishak, itu semua manusia pilihan, gitu ya. Banyak menurunkan silsilah Nabi, gitu. Maka Allah menyebutkan wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin, dan juga keluarga Imran. Nah, ini antum cari siapa Imran itu. Dia bukan nabi tapi kok disebutkan dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an sendiri nama Imran itu ternyata ya. Imran itu siapa sih? Yang tinggal Yang Di bawah lama. Ya. Jadi coba cari nanti ya siapa itu Imran ya. Istrinya Imran itu siapa ya. Memiliki putri namanya siapa ya. Nah, nanti Maryam itu punya putra namanya siapa ya. Itu kisahnya Masya Allah ya, luar biasa Pak. Nah Allah ketika menggunakan dalam Al-Quran itu bahkan satu huruf saja itu memiliki makna itu beda gitu loh. Ketika salah beda maknanya gitu. Nah, detail sekali Allah menyebutkan. Adam disebut cuma namanya, Nabi Nuh disebut cuma namanya gitu ya. Nabi Ibrahim disebut dengan keluarga-keluarganya. Nah, contoh lagi misalnya ada kata-kata sama-sama kata istri ya, tapi dalam Al-Quran Allah menggunakan kata-kata banyak sekali redaksi yang digunakan ya. Ada surat Al-Lahab. Siapa yang hafal surat Al-Lahab? Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Ada yang punya angan-angan artinya ketika saya bacakan? Ada. Ngerti ya? Kalau enggak buka. Itu juz sama Pak, juz sama ya. Wamro'atuhu. Ya. Kalau kata-kata imro'ah ya, itu memiliki konotasi yang berbeda ya, dengan kata-kata istri tapi dengan kata-kata yang lain ya. Wamro'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya si Abu Lahab itulah yang membawa kayu bakar ya. Istilah wamro'atuhu itu konotasinya itu kurang baik gitu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau dengan kata istri dalam bahasa Arab dengan kata yang lain itu konotasinya baik gitu. Ini perlu dikaji, kajiannya luar biasa. Ada satu kitab gini. Kalau kitab tafsir itu biasa ya, sudah biasa. Ada satu kitab namanya Kaifa Yubarmijul Quran. Bagaimana Al-Quran itu memprogram seseorang. Artinya ada susunan, ada kitab yang disusun. Al-Quran itu diturunkan berdasarkan waktunya, bukan berdasarkan suratnya ya. Kalau berdasarkan surat sudah banyak, dari mulai surat Fatihah sampai An-Nas gitu kan. Nah ini enggak, tapi berdasarkan runutan turunnya Al-Quran gitu. Waktu turunnya ada itu. Ya itu nikmat sekali kalau bisa dijabarkan. Ini saya cuma dapat informasi saja waktu itu. Tapi ketika kita kaji, saya yakin pasti akan nikmat, akan terbuka itu mukjizat gitu. Bener mukjizat, kita bisa buktikan mukjizat.
Lah sekarang kita nggak bisa mujizat, ngomong bahasa Arab kita nggak bisa, gitu. Nah ini permasalahannya. Ya, ini menjadi permasalahan pelik kita, ya, umat Islam. Nah, itu yang ketiga, ya. Mukjizat nabi-nabi sebelumnya itu memang terjadi hanya pada saat itu, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini jaminan Allah bahwa Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah pula lah yang akan menjaganya, ya. Nah, ini baik makna maupun katanya, ya, atau kata. Baik hurufnya, ya, itu akan Allah jaga, ya. Nah, mungkin tidak Allah jaga. Kemudian yang keempat, 3 keistimewaan di atas berhubungan dengan risalah samawiyah, ya. Keistimewaan tadi itu hubungannya dengan syariat Islam dengan syariat-syariat terdahulu, ya. Dibanding dengan pemikiran yang dibuat oleh manusia, Islam berbeda dengan pemikiran-pemikiran tersebut. Sebab Islam berasal dari Sang Pencipta alam semesta. Dialah Sang Pencipta yang mengetahui dan memahami karakteristik manusia. Yang paling tahu, ya, bahwa lemari itu, ya, kelemahannya ada di mana, siapa? Tukangnya. Iya nggak? Tukangnya tahu di mana yang seharusnya pecah tapi saya lem, gitu. Tahu kan? Yang paling tahu kelemahan manusia siapa? Yang ciptakan Allah, yang ciptakan manusia, kan? Ya. Nah, artinya apa? Yang berhak membuat hukum itu siapa? Yang menciptakan atau yang diciptakan? Yang menciptakan. Gitu loh. Analoginya sederhana. Kemudian oleh karena itu tak seorang pun yang sanggup membuat sistem yang bersifat menyeluruh, ya. Sepinter apapun tidak akan mampu, ya, untuk melakukan itu, ya. Sempurna dan rinci untuk mengatur kehidupan manusia layaknya aturan yang diturunkan oleh Sang Pencipta kepada manusia. Demikianlah apa yang dianggap baik oleh sebagian manusia kadang akan dianggap buruk oleh orang yang lain. Iya nggak? Itu istilahnya apa? Nggak usah jauh-jauh. Kalau antum aktif di Facebook, ya, di info kejadian, wah ini, kalau ada satu ngelemparin opini, coba lihat, antum baca itu sampai ratusan ke bawah itu. Semua seperti itu, gitu loh. Itu kalau pikiran manusia, gitu loh. Kalau semua pakai pikiran masing-masing, hancur, Pak. Kalau kita pakai aturan yang dibuat manusia, hancur. Maka sudahlah. Apa nggak capek kita berdebat soal itu, ya kan? Udahlah, pakai aturannya Allah saja, gitu loh. Ini kan lagi rame tuh, bikin polling gitu. Oh, terlalu lugu banget gitu ya. Iya, ya, jadi ada berapa ini gitu ya. Masya Allah. Yang satu ngetak yang satu ribut yang satu. Udah terserah lah kalian, ya. Dikasih tahu nggak percaya sih gitu ya, masih pakai. Iya, itu. Nah, kemudian ya tidak akan mampu manusia itu seperti itu, ya. Demikianlah apa yang dianggap baik oleh sebagian manusia kadang akan dianggap buruk oleh yang lain. Di sisi yang lain tidak mungkin secara bersamaan mereka rela dengan aturan yang dibuat orang lain. Ya nggak mungkin. Ya, dalam beberapa aspek saya pasti ada perbedaan dengan antum pasti ada. Ya, meskipun perbedaan itu tidak melanggar syariat misalnya. Pasti ada, apalagi perbedaan yang sifatnya fundamental, perbedaan yang sifatnya ideologis, itu pasti ada. Makanya nggak bisa kita ini mematuhi hukum buatan manusia, nggak akan bisa, nggak bisa. Sudah fitrahnya seperti itu, nggak bisa. Bahkan jika golongan yang tidak ridho tadi berhasil memegang tampuk pemerintahan, niscaya mereka akan mengganti sistem yang tadinya dibuat oleh orang sebelumnya. Iya nggak? Bener nggak? Ada undang-undang, ya, kemudian dihapus oleh undang-undang yang setelahnya, gitu, atau di amandemen, ya. Undang-undang yang katanya sakral itu, Pak, 4 kali, Pak, di amandemen, ya. Pancasila aja yang. Iya, Pancasila yang katanya sudah final itu diperes lagi jadi 3, diperes lagi jadi 1, gitu. Ya jadi, masya Allah. Jadi gini maksud saya. Golongan yang tidak ridho jika berhasil masuk memegang tampuk pemerintahan, niscaya mereka akan mengganti sistem itu. Benar. Ya.
itulah yang saya katakan bahwa ini hukum buatan manusia itu memang tidak layak untuk dijadikan sebagai hukum gitu loh. Ya. Nah, kemudian misalnya mereka mengganti sistem yang dibuat oleh orang sebelumnya sesuai dengan apa yang mereka sepakati dan inginkan. Ya, ini kan makanya kita ini sangat lantang menolak demokrasi. Itu karena kita memahami demokrasi itu secara keseluruhan. Ketika kita mendefinisikan makanya ini pentingnya definisi itu seperti ini. Jadi ketika kita mendefinisikan demokrasi itu hanya sebatas cara untuk memilih pemimpin, itu nggak komprehensif gitu loh. Ibarat bulan itu baru separuh gitu ya, belum purnama. Nah, sementara kalau kita memahami demokrasi itu sebagai sebuah sistem, ya, yang kemudian di dalamnya letak atau kekeliruannya itu adalah asyiyadah lirra'iyah, yang memiliki kekuasaan kedaulatan untuk membuat hukum itu adalah manusia. Inilah kekeliruannya. Padahal core-nya demokrasi itu di situ. Bukan soal musyawarah, Pak. Musyawarah itu dalam setiap sistem ada. Ya, bahkan sistem orang-orang komunis pun ada musyawarahnya. Gitu loh. Orang sosialis pun ada musyawarahnya. Iya enggak? Orang kapitalis juga ada musyawarahnya. Gitu. Tapi definisi demokrasi ya secara core-nya itu adalah memang membolehkan atau menjadikan manusia itu sebagai pembuat hukum. Inilah yang kemudian kita tentang, gitu loh. Wes gak demokrasian gak ada masalah, gitu. Ya. Nah, sebab lain yang menjadikan aturan buatan manusia tidak sempurna dan tidak layak untuk mengatur manusia secara keseluruhan adalah tidak adanya pemahaman dari pembuat sistem itu tentang perbedaan karakter masing-masing individu yang hidup dalam masyarakat. Mereka juga tidak memahami perkara-perkara apa saja yang muncul dan berkembang di masa mendatang. Nah ini, ya. Jadi sebab lain yang kemudian menjadikan manusia itu nggak akan mampu, ya, membuat sistem hidup itu karena memang kita nggak akan mampu apa yang terjadi besok. Ya. Jangan besok pulang dari sini kita nggak tahu apa yang terjadi sama kita kan? Ini kok sok-sokan mau buat hukum yang kemudian nanti akan dipakai sampai ila yaumil qiyamah gitu. Ya, mungkin kita nggak tahu nasib kita nanti 15 menit ke depan seperti apa, kita nggak tahu gitu. Kok sok-sokan mau buat hukum sampai ya final katanya, difinalisasi. Nah, kemudian sedangkan Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mengetahui apa yang akan terjadi. Ya, hanya Allah yang tahu, Pak. Ya. Islam telah mengatur keseluruhan aktivitas manusia maupun benda yang digunakan sebagai pemuas kebutuhan manusia, baik kebutuhan naluri maupun jasmani. Nah, ini kemarin, ya, hajatul udawiyah dan gharais. Allah telah memaparkan nas-nas Quran dan sunnah dengan paparan yang komprehensif, ya, untuk menjelaskan status hukum bagi setiap perkara yang akan terjadi, baik menyangkut perbuatan manusia maupun benda yang digunakan oleh manusia. Ya. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum, ya, pemikiran buatan manusia, ya, itu bagi kita tidak akan logis untuk bisa mengatur, ya, untuk bisa dijadikan sebagai aturan, ya, yang mengatur kehidupan manusia. Baik, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini, ya, kita cukupkan. Barangkali mungkin ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, saya persilahkan. Ya, baik, Bapak-bapak, ada yang mau ditanyakan? Diskusikan, silakan. Silakan. Ya, silakan. Silakan. Monggo. Monggo, silakan. Itu bagaimana dengan terkait aturan-aturan yang ya aturan manusia yang membuat hukum membuat aturan tetap ada aturan-aturan ya lalu lintas gitu kayak Ya. seperti
seperti aturan-aturan Suruh bekerja. yang tidak ada lah, yang tidak ada dalam belum dijelaskan Ya. dalam aturan. Sebenarnya. Ya baik, jadi memang begini, dari hukum syariat itu ada yang syar'i, hukum syariat yang ijra'i, ya. Hukum syar'i itu memang digali dari aturan-aturan syariat. Ini nanti berkaitan, nanti apa yang antum tanyakan itu berkaitan dengan hadis Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum, ya. Dalam hal-hal yang sifatnya itu adalah keduniaan teknis, gitu ya, teknis ya. Teknis itu ya seperti hukum lalu lintas, ya. Ya memang secara hukum tidak ada kaitannya dengan pahala dan dosa, gitu kan? Yang sifatnya itu adalah duniawi. Duniawi itu maksudnya ya, kalau contohnya contoh yang diberikan Nabi itu adalah bagaimana sahabat itu mengawinkan ya kurma itu dikawinkan kan. Kalau dibiarin aja nggak cepat berbuah gitu ya. Ya. Nabi mengatakan antum alamu bi umuri dunyakum gitu. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Artinya dalam urusan yang teknis seperti itu, dalam konteks hukum ijra'i seperti itu, ya boleh. Mau misalnya lajur di jalan raya itu di sebelah kanan, nggak di sebelah kiri misalnya. Kalau sekarang kan sebelah kiri, kita ganti aja deh sebelah kanan gitu ya. Nah, itu tidak ada masalah. Ya. Itu ketika kemudian yang menerapkan adalah negara, ya, maka secara hukum syar'i itu boleh antum ngikutin itu, gitu ya. Antum harus lampu merah berhenti ya berhenti, gitu ya. Lampu hijau jalan ya jalan. Ya. Nah, ini kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya teknis, ya, teknis yang sifatnya memang tidak secara langsung berkaitan dengan pahala dan siksa, ya, atau kaitannya dengan permasalahan dunia, gitu, yang memang tidak ada urusannya dengan masalah akhirat yang sifatnya nanti ada. Ya, ini permasalahan teknis lah, istilahnya seperti itu. Contoh lagi misalnya hal-hal yang sifatnya teknis itu ya semacam tadi itu perkara permasalahan bagaimana membudidayakan ikan misalnya, ya itu urusan kita gitu ya, karena nanti berkaitannya itu bukan dari sisi itunya ya, membudidayakan ikan itu nanti kaitannya nanti itu bukan dari sisi bagaimana cara membesarkan, cara memilah dan seterusnya. Tapi nanti yang menjadi permasalahan adalah bahan-bahan yang digunakan misalnya, atau cara mendapatkan bahan-bahan tersebut. Nah itu nanti ada hukum tersendiri gitu ya. Tapi kalau kemudian bagaimana cara teknisnya ya berkaitan dengan ikan ini supaya dia besar, misalnya dikasih makan apa gitu dan sebagainya, itu kan masalah teknis tadi gitu. Nah, pada intinya ketika itu adalah permasalahan yang sifatnya adalah ijra'i, ya teknis seperti itu tidak masuk dalam bukan berarti tidak tidak tercakup dalam aturannya, itu tidak. Akan tetapi memang ini permasalahan yang memang tidak secara spesifik disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah gitu. Ya, nggak mungkin lah Quran menyebutkan secara spesifik nanti di Indonesia lajur kiri, nggak mungkin kan, nggak ada gitu ya. Nah itu karena memang permasalahan yang sifatnya teknis. Gitu. Allah bisa. Ya. Jatuhnya perbuatan. Iya perbuatan, tapi kan bukan perbuatan ini Pak. Jadi cara jalan manusia misalnya itu kan perbuatan juga, tapi dia kan nggak ada aturan secara baku. Cara jalannya harus goyang ke kanan atau bagaimana? Yang ambil 5 hukum yang tadi itu. Iya. Iya. Maksudnya? Itu kan perbuatan. Yang Ya. perbuatan itu kan ada 5 tadi. Iya. Jadi tetap pakai yang dari Ya itu mubah, nanti jatuhnya mubah. Indikatornya tetap yang 5 tadi. Tetap 5, nanti jatuhnya kan mubah gitu. Antum silahkan mau pakai aturan kalau merah jalan atau merah itu stop, itu silahkan pilih gitu loh. Mubah-mubah saja hukumnya nanti gitu. Jadi kalau di standarkan 5 tadi memang perbuatan, tapi nanti hukumnya nanti jadi mubah saja. Boleh antum misalnya di sebuah wilayah kalau naik angkot di jalan itu nanti lajurnya sebelah kanan atau sebelah kiri, boleh gitu. Boleh artinya mubah, nggak ada wajib kiri wajib kanan, nggak ya. Mubah. Bisa jadi haram juga. Kenapa? Kan namanya perbuatan kan berarti bisa jadi haram. Misalnya itu jalan terus, misalnya jalan nendang-nendang.
Ya kalau nendang orang ya haram lah, nggak boleh lah. Ya itu gimana sih? Kan tetap walaupun itu kan apa seperti apa kan tetap pakai 5 hukum itu. Iya tetap Artinya kan, standarnya ahkamul khamsah itu. artinya kan tetap ada rule sebenarnya. Iya, cuman memang dalam kondisi yang sifatnya itu adalah teknis ya, itu mubah. Antum silahkan ya. Nanti yang memiliki kapasitas ya, siapa begitu ya untuk menetapkan itu, boleh silahkan pakai aturan yang mana gitu. Jadi kalau misalnya kayak tidak punya SIM, terus, ya itu harus Berdosa atau enggak gitu. urusan dunia. Itu Iya. urusan dunia. Ya sebaiknya kalau nggak ada SIM ya bikin gitu. Kalau enggak karena itu nanti ditilang loh. Gitu. Kan terus itu nyogok apa enggak? Hah? Nah, nanti kalau bikin SIM nyogok itu lain cerita gitu. Itu perbuatan lain lagi gitu. Kalau udah tes tapi nggak lulus ya. Nah, Jadi kalau begitu ya. nyogok Ar-rashi wal murtashi fi finnar. Ya, penyogok dan yang disogok dua-duanya masuk neraka gitu loh. Bahaya. Jadi yang bahaya nggak cuma riba loh ya. Hati-hati. Ya, riswa itu termasuk lebih bahaya gitu ya. Ya, nyogok dan sogok ya, itu sudah jadi rahasia umum ya. Jadi rahasia umum di rahasia kok umum ini maksudnya bagaimana sih? bukan rahasia itu udah umum. Ya gimana SIM nggak mau apa nggak nyogok lah. Wong mau masuk aja harus nyogok gitu. Ada yang datang ke tempat saya bilang, saya pusing ini Pak, kenapa? Anak saya ini bingung, saya mau masukkan ke ini. Terus masanya di mana? Lah kalau misalnya masukkan di sini, ya. Kalau 200 itu dia harus siap ditempatkan di mana saja. Kalau 250, kamu pilih di mana katanya gitu. Loh serius ini, baru-baru aja kemarin ya. Saya dengarnya seperti itu. Ya benar ya. Bener. Rahasia umum berarti. Saya tahu sampean tahu gitu. Enggak, ini kemana ini memasukkan anaknya. Ya, bagaimana ya pelayanan seperti kayak semacam SIM tadi tidak bisa harus lewat belakang, harus menggunakan uang tip. Ini yang permasalahan gitu loh. Ya. Ya, kita kembali ke sana ya. Jadi antum punya SIM, nggak punya SIM, nggak jadi pertanyaan di akhirat. Tapi kalau antum punya SIM dengan cara yang seperti itu nanti malaikat mungkar nakir kan tanya antum. Nanti akan ditimbang nanti di mizan nanti. Dihisab oleh Allah. Hati-hati. Nah, prosedurnya sekarang begitu Pak. Terus piye? Ya kalau prosedur seperti itu ya bagaimana ya? Makanya saya nggak punya SIM. Ya banyak lah sekarang, nggak cuma SIM Pak ya. Kalau kita bahas secara fikih misalnya, kita bahas tentang BPJS. Coba buka aja di kitabnya Ustadz Erwandi, itu jelas. Ada 3 hukum itu kan. Kalau kita sumbangan sukarela kan haram itu. Kalau menurut Ustadz Erwandi kan dalam kitab halal haram itu jelas. Ya, kita dipaksa lah terus gimana dipaksa? Ya wa mastukrikahanhu ya gitu. Kita pakai dalil itu. Ya, kita dipaksa kok. Gitu. Iya enggak? Dipaksa. Pengusaha pasti tahu gitu. Oh, diancam nanti jaksa yang mau datang, ya kan? Iya. Nah, itu. Diancam begitu. Coba. Datang berapa? Yang lari. Jadi mau tidak mau. Mau tidak mau. Ya dia datang juga ke saya. Kerjanya. Ini nggak ada yang kerja Pak, ini sukarela semua. Tanya yang saudara saya semua. Kerja bakti. Jebak. Datang ini cuma saya kasih makan aja Pak. Tanya loh kamu saya. Iya. Kamu Pusing deh itu. ini anaknya di dunia. Jadi begitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi memang banyak sekali anomali saat ini ya, anomali ya. Artinya anomali itu maksudnya begini. Kita seolah-olah dipaksa untuk bermaksiat gitu. Seolah-olah ya, seolah-olah. Saya tidak katakan selalu ya. Meskipun ada cara pakai SIM yang secara ini reguler ada gitu ya. Iya, betul. Ya udah anggap tapi kan ada gitu loh. Ada. Nah, makanya seolah-olah kita ini dibuat apa ya? Seolah kita ini dibuat untuk dipaksa untuk bermaksiat gitu loh. Di sistem sekarang ini, iya nggak? Iya. Kita pernah itu kajiannya utamanya tentang Ya. menyogok. Artinya maksudnya kayak dalam suatu tes
Ini bakatnya di situ. Hmm. Ini kemampuannya di situ. Namanya invest itu masalah akuntansi. Saya bakatnya di situ. Ya. Yang ada yang tes dari teknik Masuk. masuk. Karena yang teknik ini bisa nyogok. Nah, menurut kajian yang itu tidak apa-apa kalau yang akuntansi ini menyogok karena untuk mendapatkan haknya yang memang sesuai dengan kapasitasnya. Hmm. Siapa yang bilang? Jadi gini, maksudnya itu gini. Maksudnya itu barangkali begini ya. Jadi kalau itu kan hukum-hukum yang sifatnya rinci ya. Yang tidak apa-apa itu maksudnya itu adalah status gaji ya. Status gaji itu nanti tidak serta-merta langsung jadi haram gitu ya. Itu yang saya pernah baca ya. Jadi ketika memang dia nyogok gitu ya. Tidak semua gajinya itu memang halal, haram ya. Contoh, kita mau masuk sebagai pegawai. Kita masuk pegawai, kemudian kita nyogok. Nah, sogokan kita itu bukan karena sebenarnya kita masuk qualified gitu ya. Masuk kualifikasi, kita tidak cacat secara ini pokoknya semua ini sudah oke, persyaratan udah masuk lah. Tapi untuk melancarkan ya, itu kita menyogok itu. Nah, dalam konteks seperti ini ya, itu dalam kajian fikihnya itu gajinya tidak haram. Gitu. Tapi ketika misalnya gaji sogokan itu menambal kekurangan, ya tadi kayak misalnya dia harusnya jurusan teknik tapi masuk di informatika misalnya. Nah, kemudian dia gara-gara nyogok kemudian dia masuk. Nah, ini yang kemudian nanti secara hukum gajinya itu haram gitu. Itu nanti kajiannya panjang banget gitu ya. Nah, makanya memang perlu dirinci ya, nggak bisa kalau udah masuk ke dalam ranah hukum-hukum yang sifatnya cabang itu betul-betul harus dirinci gitu. Nggak bisa digeneralisir gitu ya, intinya seperti itu. Baik, silakan. Ada lagi? Masalah Al-Quran ya. Ya. Itu kan dari Al-Fatihah sampai di An-Nas itu urutannya itu berdasarkan apa? Berdasarkan mungkin Ya. waktu turunnya, Ya. atau waktu apa, atau peristiwa atau apa? Baik. Urutannya. Jadi gini, Al-Quran yang ada saat ini memang jangan dikira Al-Quran yang di zaman Nabi itu persis seperti sekarang ya. Jangan dikira seperti itu. Titiknya itu di zamannya ulama siapa gitu. Itu nggak seperti sekarang. Ada kasroh, itu ada sejarahnya gitu. Dulu itu nggak ada titiknya loh Quran itu. Jadi Gundul Pak. Titik itu nggak ada. Jadi kalau tak itu nggak, tak, ba, sa itu nggak ada bedanya. Gitu. Makanya ulama setelahnya itu kemudian memberikan tambahan itu. Saya lupa namanya itu ya. Ada kasroh, ada dhammah, ada fathah, fathatain, dhammatain, itu di zaman itu. Terus kemudian susunan Al-Quran itu seperti apa? Jadi begini, Quran itu memang diturunkan itu tidak serta gedebuk langsung gini, enggak. Langsung sudah jilitan rapi gitu kayak di percetakan gitu ya, enggak. kayak jilitan hardcovernya sampean, enggak. PDF gitu. Ya, atau berupa PDF bisa di print langsung bolak-balik gitu ya, nggak bisa. Jadi memang Quran itu diturunkan, bahkan terjadi pernah terjadi kekosongan sampai bahkan 40 hari. Awal turunnya surat Al-Alaq 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ya wakilah itu dikatakan ada yang mengatakan 4 hari, ada yang 3 hari, bahkan ada yang mengatakan 40 hari itu terputus. Maka Nabi sampai sempat bingung gitu ya. Bingung maksudnya merindukan lagi gitu ya. Ya meskipun Nabi pada saat ketika turunnya itu termasuk beliau itu sangat gemetar dan sebagainya. Takut-takut tapi sangat ini gitu ya. Makanya pada saat beliau pulang ya, beliau langsung berada di kamarnya Khadijah dan zammiluni menggigil dalam kondisi seperti itu. Bayangkan turunnya wahyu itu enggak seperti tiba-tiba ada di otak, enggak.
Bahkan diriwayatkan itu ketika Nabi naik tunggangan tunggangan beliau itu sampai terjatuh gitu. Ketika Nabi itu bersandar di kakinya sahabat itu merasa kakinya mau patah gitu. Ketika Nabi menerima wahyu. Ya. Terus bagaimana susunan Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an itu apakah berdasarkan turunannya? Tidak. Tapi itu susunan Al-Qur'an yang ada itu berdasarkan perintah Nabi. Gitu loh. Jadi sahabat itu ya itu diminta untuk menghafalkan Al-Qur'an gitu. Bahkan Nabi itu setiap Ramadan ya, artinya kalau sudah setiap Ramadan berarti 2 tahun pasca hijrah. Karena syariatnya Ramadan kan 2 tahun setelah hijrah kan. Artinya di zaman Mekah masih belum ada Ramadan. Nah, Nabi itu kalau nggak salah 8 atau 9 kali mengalami Ramadan, menemui bulan Ramadan ya. Puasa. Iya, puasa. Bulan Ramadan itu sudah Puasa, maaf. Maksudnya puasa bulan Ramadan maksud saya. Jadi Nabi itu setiap malam itu memurojaah bacaan beliau kepada Jibril. Gitu. Setiap malam, di malam bulan puasa di bulan Ramadan. Ya. Nah, maka dari situlah Nabi itu memiliki hafalan itu. Gitu. Jadi susunannya Al-Qur'an, contoh kayak misalnya para ulama sepakat bahwa surat Al-Maidah ayat ketiga itu adalah surat terakhir turun. Tapi dia ditaruh di Al-Maidah itu surat keberapa? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran? Ayo, lupa. Wah, ini kebanyakan apa ini? Jadi di surat ayat terakhir ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina, itu ayat yang terakhir, ya kan? Yang turun kan? Tapi itu ternyata masuk di surat Al-Maidah ayat 3. Coba. Begitu juga ayat tentang riba, yaitu di masa ketika Haji Wada terakhir, tapi masuk ke dalam surat Al-Baqarah. Lah kok bisa? Itu yang diperintahkan Nabi seperti itu. Jadi berdasarkan perintahnya Nabi, berdasarkan wahyu. Ya udah seperti itu. Jadi termasuk susunan suratnya, Pak. Ini sampai zaman Nabi, dari zaman Nabi sampai kita, ya seperti itu sudah. Nah, meskipun tulisannya itu nggak seperti, tapi bunyinya, ya, dialeknya sama. Gitu. Nah, itulah mukjizat, gitu loh. Sekarang mau tanya, kitab apa yang persis bisa seperti itu? Dihafal oleh jutaan orang. Coba. Buku apa yang ada seperti itu? Coba. Nggak ada, cuma Quran. Gitu loh. Belum lagi kita bicara soal maknanya, belum lagi bicara soal kandungan isinya, Masya Allah. Luar biasa. Kita ini terlambat. Keterlambatan kita itu betul-betul jauh. Ya. Sudah sibuk sekali dengan urusan dunia kita. Sampai seperti ini jauh kita ini, ya. Gitu. Gitu ya. Jadi apakah susunannya itu berdasarkan wahyu ya, perintah Nabi, termasuk susunan nama-nama ayatnya ya. Maaf, nama-nama suratnya. Ya, termasuk susunan suratnya Al-Fatihah, Al-Baqarah ya. Dan seterusnya itu sudah menjadi wahyu. Ya, seperti itu susunannya. Gitu. Nah, lah terus kenapa kok nggak seperti itu? Ya udah, dari suratnya begitu nggak usah nanya lah gitu. Kenapa kok nggak berdasarkan waktu turun? Ya sudah dari sononya nggak usah nanya hal begitu gitu. Nggak akan menambah atau mengurangi keimanan antum, ya kan? Ya, yang antum harus gali itu apa? Kandungannya. Ya. Kalau sekarang masih belum bisa bahasa Arab, belajar. Belum bisa ngaji, belajar. Nggak ada alasan, ya kan? Imam Ibnu Hazm ya, itu mulai belajar ngaji itu umur 26 tahun. Nggak kayak ulama-ulama lain. Ulama-ulama itu sebelum balik udah hafal Quran, udah bisa berfatwa. Imam Syafi'i belum balik udah bisa berfatwa. Makanya dalam sebuah kisah itu dikatakan, dia itu ketika ngajar di bulan Ramadan, ya itu sambil makan siang-siang. Ada yang protes, kenapa mau makan? Loh, saya boleh, antum nggak boleh. Kenapa? Saya belum balik, gitu, nggak wajib puasa, gitu. Loh iya, serius, itu kisah seperti itu. Loh iya betul. Ya. Makanya kalau Imam Ibnu Hazm, ya Ibnu Hazm itu nggak ini. 26 tahun ya, dikisahkan itu beliau baru belajar memulai untuk belajar Islam. Jadi nggak ada ini ya. Sampai kemudian beliau menjadi ulama gitu ya. Kitabnya sangat dikagumi oleh berbagai kalangan ulama.
Begitu ya, kaitan dengan tadi ya, bahwa itu tidak berdasarkan turunnya wahyu. Kalau turunnya wahyu ya, ya nggak akan seperti sekarang yang kita baca susunannya, gitu ya. Susunannya berbeda. Kenapa kok nggak seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya tidak memiliki pemahaman terkait itu. Tapi yang jelas hikmahnya pasti ada hikmahnya, nggak mungkin nggak ada. Ya. Tapi kalau pertanyaannya adalah alasannya, yaitu itu urusannya Allah, gitu ya. Tapi kalau kita tanya hikmahnya, insya Allah pasti ada. Sama seperti hikmahnya. Jadi gini loh, kadang jangan salah kita ini. Kita dikatakan bahwa babi itu haram bukan disebabkan karena ada cacing pita, bukan. Sebabnya apa? Perintah Allah, hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Itu alasannya, bukan karena ada cacing pita. Kalau kita alasannya haram karena ada cacing pita, berarti ketika cacing pita itu hilang berarti halal. Karena dimasak, mendidih dalam 80 derajat, cacing pita mati kan? Berarti kan bisa dikonsumsi akhirnya kan? Nah, ini yang salah. Makanya karena di situ dikatakan ya, kenapa diharamkan? Karena perintah Allah. Wes selesai. Adapun hikmahnya orang yang nggak pernah makan itu berarti aman dari cacing pita. Itu hikmah Pak. Berbeda dengan sebab. Hikmah dengan sebab itu lain, gitu loh. Ya, jadi ketika Allah mengharamkan sesuatu, nggak usah ditanya alasannya, nggak usah. Tapi cukup tahu saja dalilnya apa. Selesai. Kenapa riba diharamkan? Nggak usah tanya alasannya kenapa. Lihat aja dalilnya, gitu loh. Lo ini kan bermanfaat, manfaat gundulmu gitu. Iya kan? Ya nanti membantu ini. Kalau kemarin kita ketemu dengan Wadanjan kemarin, ada yang temannya itu dia bilang kalau semboyannya kan TNI bersama rakyat TNI kuat gitu. Tapi bersama BRI rakyat kuat TNI kuat katanya. Saya foto sampai tertawa itu, Masya Allah. Bersama itu ya TNI kuat, padahal bersama rakyat harusnya. Sama BRI. Bersama KUR. Ya baik, teman sekalian yang dirahmati Allah SWT. Baik. Insya Allah demikian ya. Sudah jam 10 lebih. Kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini membawakan keberkahan bagi kita, membuka hidayah bagi kita, membawa manfaat bagi kita, juga menjadikan hujah kelak di yaumil akhir bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, kita telah memenuhi satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kurangnya itu dari kebodohan dan ketidakmampuan saya, adapun ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.